Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim, mahasiswa Universitas Darul Ma'arif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah bentuk teks ataupun tulisan yang memuat mengenai informasi ataupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri mempunyai tujuan untuk dapat memberikan penjelasan ataupun uraian tentang suatu ide pokok pikiran, pendapat, informasi, ataupun pengetahuan terhadap pembaca tanpa bermaksud untuk memengaruhi. Hal ini juga membuat tujuan teks dari eksposisi, yaitu untuk memberitahukan sebuah informasi ataupun pengetahuan berdasarkan pada fakta yang sesuai dengan sudut pandangan tertentu. Pola pengembangan teks eksposisi. Berikut sebuah pola yang bisa digunakan di dalam pengembangan bentuk teks eksposisi. Pertama, pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya akan ditempatkan pada bagian awal paragraf, yang kemudian diikuti juga dengan ide-ide penjelas. Pola demikian itu dikenal dengan paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya berupa perinci dari ide umum yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang kedua, pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus itu diikuti juga oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir di dalam bagian teks ini berfungsi juga sebagai simpulan ataupun rangkuman dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum akan membutuhkan ilustrasi yang konkret. Ilustrasi tersebut dapat berfungsi juga untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi adalah bahan ilustrasi yang paling efektif dalam menyajikan sebuah kebenaran pada suatu gagasan. Yang keempat, pola perbandingan. Untuk dapat meyakinkan suatu pendapat, kamu bisa melakukan sebuah perbandingan. Benda-benda, keadaan, ataupun yang lain akan ditentukan dari perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan dalam aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan dari pembaca atas gagasan yang sudah kamu sampaikan pun akan menjadi lebih kuat. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi ataupun pengetahuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa teks eksposisi bukankah sebuah teks fiksi, namun berisikan mengenai teks non-fiksi. Oleh karena itu, teks eksposisi pada umumnya akan berisikan mengenai informasi ataupun pengetahuan. Informasi yang diperoleh dari teks eksposisi dapat menambahkan wawasan kita, serta menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Dikarenakan termasuk dalam teks non-fiksi serta isinya berbentuk informasi ataupun pengetahuan, maka penulisan dari teks eksposisi akan menggunakan bahasa yang baku. Dalam hal ini, bahasa baku yang dimaksudkan seperti kata-kata yang sudah sesuai dengan KBBI, kalimat yang sudah sesuai dengan PWB, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Teks eksposisi berisikan mengenai sebuah fakta yang seringkali didukung dengan data-data yang akurat, sehingga keasliannya pun dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika ingin menulis sebuah teks eksposisi yang baik, akan diperlukan untuk mencari sumber-sumber data yang akurat supaya tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Ciri dari teks eksposisi yang berikutnya yaitu format penulisannya yang singkat, jelas, dan padat. Dengan menggunakan format penulisan semacam itu, maka membaca pun akan mudah untuk menerima informasi ataupun pengetahuan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Yang kelima, bersifat objektif dan tidak memihak. Ciri-ciri yang terakhir dari teks eksposisi yaitu teks eksposisi harus bersifat objektif serta tidak memihak pada salah satu pihak ataupun beberapa kepentingan saja. Jadi, untuk seorang penulis dari teks eksposisi harus dapat memastikan bila setiap menulis teks eksposisi harus berdasarkan fakta. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis.
Tesis sendiri bisa dipahami sebagai bagian yang mempunyai fungsi untuk dapat menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, sampai dengan pandangan penulis secara umum terkait dengan topik ataupun masalah yang dibahas. Tesis juga dapat disebut sebagai pernyataan pendapat. Sebelum akan memulai menulis teks eksposisi, penulis harus dapat menentukan tujuan dari sebuah teks eksposisi terlebih dahulu. Yang kedua, rangkaian argumen. Setelah tesis dapat mengenalkan suatu isu ataupun masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh kebanyakan orang, teks eksposisi akan dapat dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen bisa dipahami sebagai sebuah pendapat berupa alasan yang logis, informasi yang sesuai dengan hasil temuan, fakta yang sedang terjadi, hingga pernyataan dari para ahli. Yang ketiga, penegasan ulang. Setelah penulis akhirnya menyampaikan isu ataupun masalah serta telah didukung oleh berbagai macam alasan ataupun pendapat yang sesuai dengan fakta, berikutnya akan disajikan bagian penutup atau simpulan. Tujuan dari penegasan ulang sendiri yaitu memberikan sebuah penegasan terhadap pendapat, sekaligus untuk menyajikan simpulan serta saran terhadap keseluruhan dari masalah yang dibahas.